العمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافيا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Dua hal ingin saya sampaikan sebelum kita lakukan kajian tafsir Al-Quran, yaitu yang pertama tentang surat Al-Jum'ah ayat 9. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Di mimnya ini dibaca dengan mim yang di dhamma. Jumu'mu. Tidak boleh Jum'ah, tidak boleh. Kalau kita orang Indonesia nyebutnya hari Jum'ah, ya, tapi ini bacaan Quran, beda, Jumu'ah. Kemudian yang kedua, salah satu saudara kita Pak Slamet wafat pada hari ini rahimahullah taala. Beliau rumahnya di tetangga saya, beliau di Manang atau di Mantung, dan beliau biasa kajian di masjid ini malam seperti ini. Beliau hadir dari Mantung ke sini. Nah, beliau wafat hari ini dan tampaknya kita tidak akan mampu untuk mengikuti sholat jenazah di rumah beliau karena akan segera diberangkatkan Isya ini. Maka insya Allah nanti kita akan melaksanakan salat ghaib ya, sebagai doa untuk beliau, saudara kita yang sudah biasa ngaji sama kita di tempat ini. Baik, kemudian kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan tafsir juz 24 karena juz 25 sudah selesai. Maka kita buka surah Az-Zumar ayat 32 sampai ayat 40 insyaallah taala. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 32. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفريتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-36 abdah boleh dibaca ibadah. Terjemahnya tentu saja sedikit berubah. Ayat 38 afara'aitum, hamzah boleh dihilangkan menjadi afara'aitum. Dan ini bacaannya lebih mudah karena menghilangkan satu hamzah.
Kemudian aradaniya, ini boleh yaknya disukun. Jadi aradani. Nah, maka kalau sambung aradanillah. Kemudian kasyifatu durrihi. Boleh kasyifatun, taknya ditanwin. Kalau taknya ditanwin, maka roknya harus di fathah. Durrahu. Demikian juga di sini mumsikatu rahmati. Ini taknya boleh ditanwin mumsikatun. Kalau dibaca mumsikatun, maka taknya yang di sini harus di fathah rahmatahu. Kemudian yang terakhir ayat 39, maka natikum boleh dibaca panjang nanya. Maka natikum. Ini bentuk jamak dari maka natikum. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Tafsirnya secara ringkas untuk surat Az-Zumar ini. Dan sebelum saya tafsirkan secara ringkas surat Az-Zumar ini, ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur senantiasa membaca surat Az-Zumar. Karena la yanam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur hatta yang Quran, sampai beliau membaca Bani Israel, surat Al-Isra, surat ke-17, Waz-Zumar, dan surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah. Karena itu, kalau kita bisa menghidupkan sunnah Nabi ini, setiap hari membaca Az-Zumar, ya bagus. Kalau tidak bisa, bagaimana? Minimal kita baca sebagian dari surat Az-Zumar. Ada rukuk yang terakhir dari surat Az-Zumar, ini termasuk ayat yang terkenal, sering dibaca oleh para imam ketika mengimami, yaitu mulai dari ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, oh bukan ya, mulai dari ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, sampai dengan ayat terakhir. Ini adalah 4 ayat. Ini rukuk terakhir daripada surat Az-Zumar. Ini bagus untuk dibaca setiap malam, untuk direnungi bahwasanya manusia nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Baik, tafsirnya secara ringkas Allah mengatakan faman, maka siapakah azlam, yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang kadzaba, berdusta ala Allah, atas nama Allah. Wa kadzaba, dan mendustakan bisidqi, terhadap kebenaran. Ijja'ah, ketika kebenaran itu datang kepadanya. Ini pertanyaannya. Alaysa, bukankah fi jahannam, di dalam neraka jahannam, mathwan, tempat tinggal lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir seperti orang tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa termasuk perbuatan yang paling dolim, atau termasuk orang yang paling dolim, adalah orang yang memiliki dua sifat. Satu, dusta atas nama Allah. Dua, mendustakan kebenaran yang datang dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdusta atas nama Allah ini termasuk kezaliman terbesar. Dusta atas nama seseorang itu sudah dosa besar. Bagaimana lagi kalau atas nama Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar lagi dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takdzibu alayya." Kalian jangan dusta atas nama saya. Inna kadziban alayya, sesungguhnya dusta atas nama saya, laisa kakadzibin ala ahad. Tidak seperti dusta atas manusia biasa selain saya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja dusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap berada di neraka. Hadis muttafaqun alaih. Berdusta atas nama Nabi, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena Nabi itu kalau bicara, itu sumbernya dari Allah. Nah, kalau begitu, berdusta atas nama Allah pun sama juga, dosanya sangat-sangat besar. Karena berarti kita mengatakan sesuatu yang katanya dari Allah, padahal bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini paling dolim. Kenapa? Dia mengumpulkan dua sifat yang jelek. Sifat pertama, dusta atas nama Allah.
Sifat yang kedua, mendustakan kebenaran berarti dia sombong. Sifat sombong definisinya adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru man baqaral haqqa. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, wa ghamatun nas, dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim dengan lafal yang lain. Nah, maka dia mengumpulkan dua keburukan sekaligus, dusta dan sombong. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang azlam, paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang tersebut. Dan orang yang melakukan seperti itu berarti dia orang kafir. Makanya Allah mengancam, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Orang-orang kafir seperti itu tempatnya di neraka jahanam. Dan ini sekaligus saya ulang-ulangi lagi, bahwasanya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Maka ahli bid'ah selama masih muslim, siapapun dia tidak kekal di dalam neraka. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, semuanya. Pokoknya ahli-ahli bid'ah yang masih muslim, karena bid'ahnya belum sampai derajat kafir, maka berarti tidak kekal di neraka. Ini perlu saya sampaikan berulang-ulang. Kenapa? Karena banyaknya kebodohan merajalela sehingga mereka anggap bahwa ahli bid'ah semuanya di neraka kekal. Itu tidak benar. Sampai dulu beberapa tahun yang lalu ada tulisan ya, Syiah bukan Islam, alias Syiah kafir. Kalau kafir berarti kekal di neraka. Ini kalimat tidak benar. Cukup kita mengatakan Syiah sesat. Nah, itu sudah benar kalau itu. Memang Syiah sesat. Tapi apakah sesat itu berarti kafir? Tidak. Tidak selalu sesat itu apa? Kafir. Kalau kafir jelas sesat. Kalau sesat belum tentu kafir. Nah, ini yang perlu disampaikan. Ayat 33, Allah mengatakan walladzi, dan orang yang jaa datang bisidqi dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan kebenaran, ulaika mereka itu hum merekalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud orang yang datang membawa kebenaran? Maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau datang dengan membawa wahyu, dan wahyu itu adalah kebenaran. Ada juga yang mengatakan as-sidq itu adalah la ilaha illallah. Berarti siapapun yang membawa la ilaha illallah, dia termasuk alladzi ja'a bis-sidqi. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama, alladzi ja'a bis-sidqi, yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin itu adalah wasaddaqa bihi, orang-orang yang membenarkan kebenaran tersebut. Rasulullah bawa wahyu, bawa la ilaha illallah, kemudian kita membenarkan. Nah, maka umat Islam semuanya masuk dalam ayat ini pada kata-kata wasaddaqa bihi. Maka Nabi Muhammad SAW itulah alladzi ja'a bis-sidqi. Umat-umat beliau, kaum muslimin, itulah wasaddaqa bihi. Sebagian ulama tafsir mengatakan alladzi ja'a bis-sidqi itu adalah seluruh para nabi. 124.000 nabi. Wasaddaqa bihi berarti umat-umatnya yang muslim, karena membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Dan tafsir kedua ini berarti lebih luas, karena tidak hanya bicara tentang Nabi Muhammad dan umatnya, tadi bicara untuk seluruh umat muslim dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Orang-orang seperti itu kata Allah adalah orang-orang yang takwa. Nah, berarti berdasarkan ayat ini kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Cuma harus diketahui bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Takwa yang dimaksud di sini menurut Ibnu Katsir adalah takwa dari kesyirikan. Orang yang membenarkan la ilaha illallah berarti sudah takwa. Takwa dari apa? Dari kesyirikan. Itu takwa yang minimal. Ada lagi takwa yang tingkat tinggi lagi. Yang tingkat tinggi adalah takwa menjauhi semua dosa, semua maksiat. Nah, itu baru takwa tingkat tinggi. Jadi masing-masing kita berdasarkan ayat ini orang takwa. Kenapa? Kita membenarkan ajaran Islam. Berarti sudah takwa dari syirik.
Tapi apakah kita sudah takwa dari maksiat? Nah, kita melihat diri kita masing-masing. Semakin kita jauh dari maksiat, berarti semakin tingkatan takwa kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita masing-masing. Allah mengatakan lahum bagi mereka ma yasha'un, apa saja yang mereka inginkan inda rabbihim, di hadapan Allah. Maksudnya di hadapan Allah di dalam surga. Dzalika itulah jazaa'u balasan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan dua. Yang pertama, bahwa orang kalau masuk surga mendapatkan apapun yang diinginkan. Kalau ada misalnya seorang ibu yang tidak punya anak di dunia, nanti di surga pengen punya anak, dikasih sama Allah. Andaikan dia pengen anak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan, yaitu di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Al-mu'min, orang beriman, idza ishtahal walad, kalau ingin punya anak, fil jannah, di surga, karena hamluhu, adalah mengandungnya, wawad'uhu, dan melahirkannya, wasinnuhu, dan usia dewasanya, fi sa'atin wahidah, itu sesaat sudah langsung jadi. Kama yastahi, seperti yang dia inginkan. Dia ingin anak laki-laki, dikasih anak laki-laki, sesaat langsung ada anak itu. Langsung hamil, langsung lahir, langsung besar. Nggak perlu nunggu 9 bulan, Pak. Sesuai. 9 bulan sakit lagi, susah. Nggak perlu begitu. Itu kalau pengen loh ya. Ida, kalau. Nah, kalau itu ya belum tentu terjadi. Apakah nanti ada orang yang pengen anak? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tetapi seandainya ada yang pengen anak, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita kalau masuk jannah, minta apapun terserah. Panjenengan pengen istrinya 1000, ya minta istri 1000 sama Allah. Di dunia istri satu pun betul nopo sabar mawon. Pengen nambah rawani karo bojone mesti diseneni, nggih pun. Betul sah nambah lah daripada padu wae. Nah, nanti nambahnya di surga. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa surga itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kunci untuk dapat surga apa? Berbuat baik. Nah, berbuat baik itu ada dua macam. Berbuat baik yang berkaitannya dengan Allah, berarti kita ibadah sama Allah. Berbuat baik yang kaitannya dengan manusia, berarti kita berakhlak yang baik. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain bahwa orang-orang yang berbuat baik nanti akan mendapatkan surga dan tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pada surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita melihat wajah Allah setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan liyukaffirullah, supaya Allah menghapuskan anhum, dari mereka, aswa'an, paling jelek, alladzi amilu, apa yang mereka amalkan, wa yajziyahum, dan membalas mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, dengan paling bagus, alladzi kanu ya'malun, yang adalah dulu mereka beramal. Jadi orang-orang yang bertakwa itu Allah memperlakukan dua nanti di akhirat. Pertama, amal-amal jeleknya dihapuskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, amal-amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan dari Allah, bahwa kita besok di akhirat dosa-dosa kita dihapus sama Allah sehingga tidak perlu masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Di sini disebutkan aswa, paling jelek. Ini bukan berarti bahwa yang dihapus oleh Allah hanya dosa paling jelek, tapi dosa jeleknya masih ada. Enggak. Yang dimaksud paling jelek itu maksudnya ya dosa-dosa, kejelekan semuanya. Tidak hanya yang paling jelek saja. Demikian juga ahsan, yang paling bagus. Ini bukan berarti amal kita yang paling bagus saja yang dibalas. Yang bagus kok tidak dibalas. Dan begitu. Jadi meskipun bahasanya paling jelek, maksudnya semua kejelekan. Paling bagus maksudnya semua kebaikan. Kenapa? Karena berdasarkan ayat-ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mengurangi haknya hamba. Kalau kita punya amal yang terbagus dan amal bagus, yang dibalas hanya yang terbagus, berarti Allah mengurangi hak kita.
Nah, maka yang terbagus maupun yang bagus semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tafsiran ayat ini sama dengan surat Al-Ahqaf ayat 16. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Wa natajawazu, dan kami maafkan an sayyi'atihim, kejelekan-kejelekan mereka. Jadi semua kejelekan yang dimaafkan. Tidak hanya yang paling jelek saja, tidak. Semua kejelekan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alaihissallah, bukankah Allah itu bikafin, mencukupi abdahu, terhadap hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau dibaca ibadahu, berarti hamba-hambanya semuanya. Orang-orang beriman, ini semuanya dicukupi oleh Allah. Wa yukhawifunaka, dan mereka menakut-nakuti engkau wahai Nabi Muhammad, billadzina, dengan berhala-berhala, min duni, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah menyesatkan, fama lahu, maka tidak ada baginya, min hadin, memberi petunjuk. Ayat ini menunjukkan tiga hal. Pertama, Allah menjanjikan untuk memberi kecukupan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh kaum mukminin akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya supaya dicukupi oleh Allah? Disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Surat At-Talaq ayat 3. Siapapun tawakal kepada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita tawakal sama Allah. Tawakal itu kita pasrahkan semua urusan kita sama Allah. Bekerja tetap bekerja, tapi hasilnya serahkan Allah. Seperti petani nanam benih di sawah, ini ada aksi dia menanam. Apakah yakin akan menghasilkan? Nggak ngerti. Pasrahkan sama Allah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan orang bertawakal itu adalah orang yang menanamkan benihnya pada tanah. Setelah itu tawakal sama Allah. Itu namanya tawakal. Tapi kalau orang setiap harinya hanya di masjid, tidak pernah kerja, hanya baca Quran tok di masjid, kemudian mengharapkan bahwa ada emas jatuh dari langit, nah itu bukan tawakal. Tawakal harus ada usaha, ada ikhtiar. Setelah ikhtiar baru kemudian tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir menakut-nakuti Nabi Muhammad bahwa beliau akan diserang oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Karena Rasulullah mengatakan, Tuhan-Tuhanmu ini dari batu-batu ini nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka menakut-nakuti Nabi Muhammad, jangan ngomong begitu, kamu bisa kualat nanti. Akan bisa diserang penyakit oleh Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini. Ini menunjukkan bodohnya orang-orang kafir. Batu nggak bisa apa-apa kok, katanya bisa memberikan madarat. Dan kebodohan ini juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kaumnya Nabi Hud menakut-nakuti Nabi Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan kecuali bahwa kamu itu sudah terkena penyakit yang dikirim oleh Tuhan-Tuhan kami. Surat Hud ayat 54. Jadi Nabi Hud itu dianggap kualat oleh arca-arca yang mereka sembah. Nah, kebodohan ini berulang sampai pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai masa sekarang juga begitu. Ada pohon besar, katanya keramat pohonnya, nggak boleh ditebang. Kalau ditebang nanti akan kualat. Akhirnya di Jawa Timur itu kita tebang bareng-bareng. Waktu itu saya masih santri. Ditebang bareng-bareng, ya tebang ya orang-orang masjid. Kenapa ditebang? Karena pohon dianggap keramat sehingga orang-orang berbuat syirik di situ. Nah, kita tebang supaya tidak ada kesyirikan di situ. Masyarakat pada ketakutan, tapi setelah mengetahui, setelah ditebang juga nggak terjadi apa-apa, baru mereka tahu bahwa apa yang diisukan sebelumnya itu tidak benar. Mereka takut-takuti dengan arca-arca, dengan demit-demit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah ditetapkan sesat oleh Allah tidak mungkin bisa dikasih petunjuk. Siapa orang yang sudah ditetapkan sesat? Ya orang yang sejak di perut ibunya sudah dicap kafir oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Wa khuliqa Fir'aun. Telah diciptakan Fir'aun itu fi batni ummihi, dalam perut ibunya, kafiran, sebagai orang kafir. Makanya dikirimi Nabi Musa yang nggak mempan, dikirimi Nabi Harun nggak mempan. Nabi Musa orangnya kan keras, nggak mempan. Nabi Harun orangnya lunak, sama juga nggak mempan. Tapi Allah sudah pesan sama Nabi Musa, kamu datangi Fir'aun, kamu katakan yang lembut. Dan dari sini kita ambil pelajaran. Dakwah kepada orang kafir yang kafirnya kurang ajar saja, suruh lembut sama Allah. Lah bagaimana sesama muslim kok saling kasar-kasaran? Ngawur sekali itu. Apakah kamu lebih baik daripada Nabi Musa sehingga kamu kasar kepada saya? Apakah saya lebih jelek daripada Fir'aun sehingga kamu kasar sama saya? Kita nasihati orang yang kasar sama muslim kayak begitu. Ada orang menganggap kita orang yang sesat. Tafsir yang kita adakan ini katanya tafsir yang ngawur, tafsir tanpa dalil, misalnya begitu. Karena sebagian orang nyinyiri kajian-kajian tafsir seperti ini, Pak. Tafsir orang kitab belas nih. Oh, tafsir ini tidak pakai kitab untuk mempermudah saja. Tapi sebelum saya ngajak, saya sudah membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi apa yang saya sampaikan ini intisari dari apa yang saya paham dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau ada orang kasar seperti itu, tidak usah kita balas kasar. Cukup kita menasihati saja. Apakah kamu lebih baik daripada Nabi Musa? Apakah saya lebih jelek daripada Fir'aun? Nabi Musa saja disuruh lembut sama. Baik, kemudian Allah mengatakan, wa may yahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fangalahu, maka tidak ada baginya mim mudil, orang yang bisa menyesatkan. Alaihissallahu, bukankah Allah itu bi'azizin, maha gagah, dzintiqam, memiliki penyiksaan. Maksudnya, kalau menghukum hambanya dengan siksa, tidak mungkin bisa ditolak. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah ditetapkan mendapat hidayah oleh Allah, tidak mungkin bisa disesatkan. Dan sekaligus menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Karena itu setiap hari kita disuruh oleh Allah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita diajari oleh Nabi untuk minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku minta petunjuk. Wattuqa, minta taqwa. Wal afaf, minta iffah. Iffah itu menjaga diri dari dosa-dosa. Wal ghina, dan minta rasa cukup dalam hati, yaitu qanaah. Ini 4 perkara yang diajari oleh Nabi untuk kita minta sama Allah. As'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini bagus kalau dibaca pada saat sujud, karena sujud itu doanya mustajab. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullukum dhallun. Semua kalian, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, adalah orang-orang sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang saya kasih hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah padaku, ahdikum, saya akan hidayahi kalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi minta hidayah itu disuruh oleh Allah. Sehingga selain kita membaca ihdinas siratal mustaqim, marilah kita baca doa tadi. Allahumma inni as'alukal huda. Aku minta kepada Engkau ya Allah petunjuk. Kemudian Allah mengatakan walain, dan sungguh jika sa'altahum, engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir, man khalaqas samawat, siapakah yang telah menciptakan langit-langit yang 7, wal arda, dan bumi, la yaquluna, sungguh betul-betul mereka akan mengatakan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir mereka juga meyakini adanya Allah. Lah kalau meyakini adanya Allah, kok kafir? Karena Allah itu, kita wajib meyakini 3 hal terhadap Allah. 1, meyakini rububiyah Allah. 2, meyakini uluhiyah Allah. 3, meyakini asma dan sifat Allah. Apa itu? Rububiyah maksudnya Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai pemelihara, pencipta. Nah, berarti orang-orang kafir ini sudah mengakui rububiyah Allah. Tauhid rububiyah mereka punya. Mereka mengakui yang menciptakan, yang bisa menciptakan hanya Allah. Selain Allah nggak bisa. Berhala-berhala ini nggak bisa menciptakan, nggak bisa. Berarti mereka memiliki tauhid rububiyah. Tapi cuma tauhid rububiyah tok tidak cukup, harus ditambahi tauhid uluhiyah. Apa itu?
mengesahkan Allah dalam penyembahan. Salat hanya kepada Allah. Nah, orang-orang kafir ini salatnya tidak hanya kepada Allah, tapi mereka sujud sama berhala. Nah, di sini terjadi kesyirikan. Berarti mereka tauhid rububiyah punya, tauhid uluhiyah nggak punya. Ada lagi satu lagi tauhid asma wa sifat. Mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang-orang kafir itu mereka juga tidak memiliki tauhid asma wa sifat. Buktinya mereka ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, usjudu lirrahman, sujudlah kepada Allah Ar-Rahman. Qalu, mereka bertanya, wa man Rahman? Siapa Ar-Rahman? Kami enggak kenal Ar-Rahman. Jadi Allah Ar-Rahman, sifatnya Allah Ar-Rahman, mereka tidak akui. Berarti mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah dan tidak memiliki tauhid asma wa sifat. Mereka hanya punya satu tauhid, tauhid rububiyah. Ini enggak cukup. Tiga-tiganya wajib ada pada kita. Kita mengesahkan Allah dari sisi rububiyahnya, bahwa Dia mencipta, kita mengakui. Dari sisi uluhiyahnya, kita menyembahnya kepada Allah saja. Dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah juga harus kita akui semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul, katakanlah, afaraitum, apa pendapat kalian? Ma tad'un, apa saja yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah. In, jika aradanillah, Allah menghendaki terhadap saya bidurrin, kemadaratan, hal hunna, apakah mereka Tuhan-Tuhan itu kasyifatun, bisa menyingkapkan durrahu, kemadaratannya Allah. Au aradani, atau Allah menghendaki terhadap saya birahmatin, dengan suatu rahmat. Hal hunna, apakah mereka berhala-berhala itu mumsikatun, bisa menahan rahmatahu, rahmatnya Allah. Ini pertanyaan tidak perlu jawaban. Kenapa mereka tidak bisa jawab mereka? Apakah arca yang kamu sembah itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat? Enggak juga. Buktinya Sayyidina Umar konon sebelum masuk Islam, dia buat arca dari kurma, ditumpuk-tumpuk jadi arca. Setelah itu disembah-sembah. Tapi kalau lapar, Tuhannya dipreteli, dipangan. Nah, berarti Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Badannya dipreteli, dipangan oleh penyembahnya, menentok. Nah, berarti menunjukkan bahwa yang bisa menyingkap kemadharatan dan yang bisa memberikan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berobat ke dokter, tolong diyakini bahwa dokter itu hanya perantara. Kalau kita beli obat, tolong betul-betul diyakini, diresapi, ini obat hanya perantara. Ada pemberi kesembuhan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kalau saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan saya. Harus diyakini itu. Sehingga kita hanya ikhtiar saja. Ikhtiarnya apa? Beli obat. Ikhtiarnya apa? Pergi ke dokter. Tapi keyakinannya tetap harus disambungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sambung sama Allah, ini satu kesalahan dalam keyakinan kita. Kemudian, kul, katakanlah, hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Alaihi, hanya kepada Allah, yatawakkalu, bertawakal, al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Jadi Nabi Muhammad SAW tadi ditakut-takuti oleh kaumnya, maka oleh Allah disuruh mengatakan apa? Hasbi Allah. Allah cukup bagi saya. Kenapa? Karena orang yang dicukupi oleh Allah pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya mendapatkan pertolongan Allah, dicukupi Allah, gimana? Wajib tawakal. Makanya alaihi yatawakkalul mutawakkil. Dan ini seperti perkataan Nabi Hud ketika ditakut-takuti tadi. Maka Nabi Hud mengatakan, ya, cukup bagi saya Allah. Demikian juga pada surat Ali Imran ayat 173, kita diajari oleh Allah untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Ketika kita mengatakan seperti ini, maka Allah jamin fanqalabu, maka mereka kembali bi ni'matin minallah, mendapatkan nikmat Allah, wa fadlin, mendapatkan karunia, lam yamsashum su', tidak mengenai mereka keburukan apapun.
Karena itu sebagian ulama mengatakan, saya heran terhadap orang yang ketakutan atau orang yang ditakut-takuti. Kenapa tidak mau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Padahal pada surat Ali Imran Allah mengatakan bahwa para sahabat ketika ditakut-takuti kemudian mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka mereka langsung kembali dengan nikmat, dengan karunia, dan tidak terkena keburukan sedikit apapun juga. Langsung, ya, nggak nunggu lama. Begitu mengucapkan, langsung mendapatkan kenikmatan. Dari mana tahunya langsung? Karena di sini fam ya. Maka mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka kembali mendapatkan kenikmatan. Fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan arti langsung. Urut tapi langsung, nggak perlu jeda. Jadi langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, "Inni tawakkaltu 'ala Allah." Aku tawakal sama Allah. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. "Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha." Semua yang melata di atas bumi, Allah pegang ubun-ubunnya. Artinya semuanya di atas kekuasaan, di bawah kekuasaan Allah. Sehingga Nabi Hud gak takut sama sekali. Silahkan kalian mau meroyok saya, silahkan. Saya tawakal sama Allah. Kenapa? Orang mau ngeroyok, kalau Allah pegang ubun-ubunnya, dicabut nyawanya, sudah langsung mati saat itu juga. Orang ingin menyampaikan sesuatu, oleh Allah ubun-ubunnya dipegang, ditarik lidahnya, nggak bisa ngomong lagi. Ada orang kafir ingin mencela Quran, naik mimbar sudah siapkan ceramah mencela Quran, sampai di atas mimbar langsung bisu saat itu juga. Ditarik lidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Allah itu memegang ubun-ubun setiap makhluk. Maksudnya dia di bawah kekuasaan Allah. Apapun Allah kehendaki sudah langsung selesai. Sekarang ini kita bisa melihat dengan mata kita, Pak. Andai kan Allah cabut penglihatan kita saat ini langsung hitam, nggak bisa melihat apa-apa. Sekarang kita bisa ngomong. Andai Allah cabut langsung kita diam, nggak bisa ngomong. Sekarang kita bisa bergerak-gerak. Andai Allah cabut langsung stroke, nggak bisa gerak. Maka semua itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seperti ini kita yakini, niscaya kita akan muncul sifat tawakal kepada Allah. 39. Qul katakanlah, ya qaumi, wahai kaumku, orang-orang kafir Quraisy. I'malu beramallah kalian ala makanatikum atas jalur-jalur kalian. Ini amil sesungguhnya aku juga beramal di atas jalurku. Fasawfa ta'lamun, maka kalian akan tahu. Jadi Rasulullah disuruh menyampaikan kepada kaum-kaumnya yang kafir. Ya sudah, kalau kalian mau kafir, silahkan kafir terus. Itulah jalurnya mereka. Jalurnya apa? Jalur kafir. Silahkan lanjutkan kafirmu, silahkan. Kalau memang tidak mau menerima dakwah saya. Saya juga akan lanjut di dalam Islam saya. Jadi sendiri-sendiri. Yang kafir silahkan kafir, yang Islam silahkan Islam. Nanti akan tahu akibat akhirnya kayak apa. Apa yang akan diketahui? Fasawfa ta'lam, kalian akan tahu man siapakah yang yatihi akan datang kepadanya adzabun siksaan yuhzi yang menghinakan dia, wa yahilu dan akan mengenai alaihi terhadapnya adzabun siksaan muqimun yang kekal. Jadi Nabi disuruh mengancamkan dua macam siksaan. Satu, siksaan yang menghinakan dia. Dua, siksaan yang kekal. Yang dimaksud siksaan yang menghinakan dia itu adalah siksaan dunia. Dan ini sudah dibuktikan oleh Allah pada perang Badar. Pada perang Badar, umat Islam jumlahnya cuma 300, orang-orang kafir jumlahnya 900 sampai 1000. Berarti umat Islam sepertiganya orang-orang kafir. Tapi karena Allah kasih pertolongan, karena mereka tawakal, maka dicukupi oleh Allah, akhirnya orang-orang kafir jadi kalah total. Sehingga mereka jadi bangkai-bangkai di perang Badar itu. Sehingga bangkai-bangkai mereka oleh Nabi dimasukkan dalam sumur yang ada di Badar itu. Sumur Badar dimasukkan, dilemparkan. Karena itulah ulama mazhab Syafi'i mengatakan cara mengkubur jenazah orang kafir caranya gimana? Dilemparkan, cemplung ke plung. Jadi jangan dipegang pelan-pelan, penak men, cemplung ke plung. Nabi saja yang mencemplungkan begitu kok. Makanya kalau ada jenazah orang kafir, jangan diserahkan umat Islam. Kalau diserahkan umat Islam, ya kita caranya begitu, nguburnya itu. Nguburnya tidak ada kehormatan, nggak ada cemplung plung, seperti batu dicemplung. Kenapa? Nggak ada penghormatan, tidak ada kehormatan sama sekali bagi orang yang sudah mati kafir.
Kalau orang kafir masih hidup, kita masih disuruh menghormati. Dihormati sebagai tetangga, dihormati sebagai orang tua, dihormati sebagai orang yang sudah sepuh usianya. Masih ada perintah-perintah untuk seperti itu. Tapi begitu sudah mati kafir, sudah nggak ada penghormatan sama sekali terhadap mereka. Maka meskipun itu tetangga dekat kita, meskipun usianya 100 tahun, kalau mati kafir, ya cara nguburnya gitu, cemploke. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyelisih beliau dijamin akan direndahkan oleh Allah. Waju'ilat dzul, dan ditetapkanlah kerendahan wasaghar dan kekerdilan ala man khalafa amri bagi siapapun yang menyelisih perintah saya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, maka itu semakna dengan ayat ini. Adzabu yukhzi, pasti akan dikirim oleh Allah siksaan yang menghinakan dia. Kenapa? Menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siksaan yang kedua, adzabun muqim, ini maksudnya adalah siksaan neraka. Karena siksaan yang kekal itu adalah siksaan di neraka. Maka di sini ada dua siksaan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan pertama sudah betul-betul terbukti pada perang Badar. Tinggal menunggu siksaan yang kedua, siksaan di neraka, adzabun muqim. Apakah ada siksaan lagi selain itu? Ada, yaitu siksaan dalam kubur. Jadi orang kafir oleh Allah disiksa 3 kali. Disiksa di dunia, dalam perang kalah, itu sudah siksaan. Disiksa di kubur, dan disiksa di neraka. Siksa kubur disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Api neraka itu mereka dihadapkan kepadanya setiap pagi dan setiap sore. Para ulama mengatakan ini maksudnya siksa dalam kubur. Ditampakkan ini siksa neraka besok kayak gini. Orang dikasih siksa gambaran neraka yang sudah ketakutan, Bang. Seperti orang kalau menodongkan pistol sama kita, ditaruh di atas kepala. Ini kalau orang ketakutan bisa langsung pingsan, kan? Nah, orang-orang yang di kuburan itu kalau kafir juga begitu, ditakut-takuti oleh Allah, ditampakkan neraka kamu kayak begini. Nah, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kita dimaafkan oleh Allah sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.